Halo, apa kabar semuanya para pemirsa pencari ilmu pengetahuan yang sangat cerdas dan berbahagia. Selamat datang di YouTube channel Kunci Sejarah. Kali ini Kunci Sejarah akan memberikan sebuah ilmu pengetahuan baru yang akan membahas mengenai profil Joko Widodo dari tukang mebel jadi Presiden ke-7 Republik Indonesia. Mari dengarkan dengan seksama agar bisa menambah ilmu pengetahuan ke depannya. Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia. Jokowi menjabat sebagai Presiden sejak 20 Oktober 2014. Dia terpilih kembali sebagai kepala negara untuk periode kedua dan dilantik pada 20 Oktober 2019. Jokowi meniti karir politiknya dari bawah sejak ia menjabat sebagai kepala daerah. Kini namanya dikenal seantero Indonesia, bahkan di kalangan pemimpin dunia. Masa kecil. Dikutip dari laman resmi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jokowi lahir di Solo, Jawa Tengah pada 21 Juni 1961. Sejak lahir, dia tinggal bersama keluarganya di sebuah rumah kontrakan yang berlokasi di tepi sebuah sungai di Solo. Hidup keluarga Jokowi sangat sederhana. Ayahnya menghidupi keluarga dengan berjualan kayu. Ayah Jokowi bahkan terpaksa berulang kali membawa istri dan anak-anaknya hidup berpindah dari satu rumah sewa ke rumah sewa lainnya. Pernah suatu waktu, keluarga Jokowi harus rela digusur pemerintah kota Solo dari tempat tinggal mereka di bantaran Kali PP. Jokowi dan keluarga pun tinggal menumpang di kediaman seorang kerabat ayahnya di daerah Gondang. Meski hidup dengan kesederhanaan, Jokowi pernah mengatakan bahwa pengalaman masa kecil itu tidak dirasakannya sebagai sebuah penderitaan. Pendidikan. Jokowi mengenyam pendidikan dasar di SD Negeri 112 Tirtoyoso Solo. Dia lulus pada tahun 1973. Sejak duduk di bangku SD, Jokowi sudah membantu keluarganya mencari nafkah dengan berdagang. Uang yang ia hasilkan untuk keperluan sekolah hingga jajan sehari-hari. Saat teman-temannya pergi ke sekolah dengan sepeda, Jokowi memilih untuk tetap berjalan kaki. Jokowi lantas melanjutkan pendidikannya ke SMP Negeri 1 Surakarta dan lulus pada tahun 1976. Dia lantas meneruskan pendidikan ke SMA Negeri 6 Surakarta dan lulus tahun 1980. Lepas dari bangku SMA, Jokowi melanjutkan studi ke Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta. Ia meraih gelar S1 atau Sarjana 1 dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Bisnis mebel. Lulus dari bangku kuliah, Jokowi muda sempat bekerja di sebuah perusahaan BUMN di Aceh. Ia harus bekerja keras di tengah hutan. Pekerjaan itu rupanya tak membuat Jokowi bertahan lama. Tahun 1988, Jokowi yang sudah memperistri Iriana kembali ke Solo. Ia lantas bekerja di pabrik milik pamannya, hingga akhirnya memutuskan untuk berhenti dan memulai usaha mebelnya sendiri. Usaha yang mulanya berjalan dengan kondisi sederhana, lambat laun berkembang. Dari yang awalnya skala regional, usaha Jokowi meluas sampai pasar nasional, hingga akhirnya merambah pasar mancanegara. Kesuksesan bisnis mebel ini akhirnya menggerakkan Jokowi untuk mulai aktif dalam kegiatan sosial.
Ia dan beberapa rekan pengusaha menggagas terbentuknya organisasi pengusaha mebel nasional cabang Solo yang bernama Asosiasi Pengusaha Mebel Indonesia atau ASMINDO. Jokowi pun didaulat menjadi ketua organisasi tersebut. Karir politik. Setelah 2 tahun Jokowi memimpin ASMINDO, pengurus dan anggota perkumpulan pengusaha itu mulai melontarkan ide pencalonan Jokowi di Pilkada Solo 2005. Awal ide itu muncul, Jokowi hanya menganggapnya dengan tawa dan secara halus menolaknya. Namun, aspirasi tersebut terus menguat. Politik akhirnya menarik minat Jokowi. Ia lantas bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP pada tahun 2004. Memulai debutnya, Jokowi maju di Pilkada Solo 2005 berpasangan dengan sesama kader PDIP, FX Hadi Rudiatmo. Keduanya menang dan terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota Solo periode 2005 sampai 2010. Pada pemilihan wali kota Solo selanjutnya, Jokowi dan FX Hadi Rudiatmo kembali memenangkan kontestasi. Keduanya dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Solo periode 2010 sampai 2017. Namun, baru 2 tahun menjabat, PDIP memberi mandat ke Jokowi untuk maju di Pilkada DKI Jakarta tahun 2012. Diusung oleh PDIP dan Gerindra, Jokowi dipasangkan dengan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Jokowi dan Ahok berhadapan dengan 5 pasangan calon lain ketika itu. Keduanya berhasil menduduki posisi teratas pada Pilkada DKI putaran pertama dengan persentase perolehan suara sebanyak 42,60%. Pada putaran kedua, Jokowi dan Ahok berhasil mengungguli pasangan calon Fauzi Bowo dan Nahrawi Ramli. Jokowi dan Ahok pun resmi terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2012 sampai 2017. Jadi presiden. Karir politik Jokowi terus menanjak. Namanya melejit karena dicitrakan dekat dengan rakyat. Program belusukan yang melambungkan nama Jokowi sejak menjadi wali kota Solo ia bawa saat memimpin pemerintahan ibu kota negara. Popularitas itu lantas memantapkan PDIP untuk mengusung Jokowi di Pilpres 2014. Saat itu, dia dipasangkan dengan Yusuf Kala yang pada tahun 2004 sampai 2009 sudah lebih dulu menjadi wakil presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Di Pilpres 2014, Jokowi dan Kala harus melawan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Kontestasi itu dimenangkan Jokowi Kala yang memperoleh 70.997.859 suara atau 53,15%. Sementara Prabowo Hatta Rajasa mengantongi 62.576.444 suara atau 46,85%. 5 tahun menjabat sebagai presiden, Jokowi kembali bertarung di Pilpres 2019. Ia berpasangan dengan Ma'ruf Amin. Lagi-lagi Jokowi harus berhadapan dengan Prabowo yang kala itu berpasangan dengan Sandiaga Uno. Jokowi Ma'ruf pun keluar sebagai pemenang dengan mengantongi 85.607.362 suara atau 55,50%. Sedangkan Prabowo Sandi harus puas dengan 68.650.239 suara atau 44,50%. Kebijakan-kebijakan
Pembangunan infrastruktur menjadi program prioritas di masa kepemimpinan Jokowi yang pertama. Pembangunannya dilakukan secara merata hingga ke daerah terluar Indonesia. Ini dilakukan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dibandingkan negara-negara lain. Program prioritas tersebut dibarengi dengan sejumlah program bantuan sosial seperti Kartu Indonesia Pintar atau KIP, Kartu Indonesia Sehat atau KIS, hingga program Keluarga Harapan atau PKH. Selain itu, Jokowi juga mengupayakan reforma agraria, salah satunya dengan mempercepat penerbitan sertifikat hak atas tanah. Kebijakan ini untuk mengurangi terjadinya sengketa lahan oleh karena ketiadaan sertifikat. Di masa jabatannya yang kedua, Jokowi mengalihkan fokus pemerintahan pada pembangunan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Namun demikian, program pembangunan infrastruktur masih terus dilanjutkan bersamaan dengan itu. Nah, itulah para pemirsa mengenai profil Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa selalu dukung YouTube channel Kunci Sejarah ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe agar kalian tidak tertinggal mengenai ilmu pengetahuan dan informasi selanjutnya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Nantikan ilmu pengetahuan selanjutnya hanya di YouTube channel Kunci Sejarah.